berkatalah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu, dan katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang-orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka. Kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjukkan oleh Tuhan harus tampil ke muka. Keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjukkan oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mau bilang begini, contohnya begitu, sama halnya ketika kita yang sebut orang percaya kepada Tuhan, tadinya Tuhan menyertai kita, tadinya Tuhan selalu menolong kita. Tapi ketika kita membelakangi dia, ketika kita menyeleweng dari dia, ketika kita lari dari jalannya dia, maka kita jauh dari Tuhan dan kita ditinggalkan oleh Tuhan. Kita dibiarkan menghadapi persoalan kita sendiri sehingga kita jadi kalah. Pada saat kita kalah, orang berkata jadinya kepada kita, nah sekarang dia udah dapat dia hukumannya, udah dapat konsekuensinya. Nah lihatlah itu, orang itu. Tapi satu hal yang saya mau bilang Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini kita dapat belajar mengapa Tuhan bisa sampai jauh berdiam diri, tidak mau mendengarkan kita, membiarkan kita kalah atas musuh-musuh kita. Karena ketika kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, itu karena kita melakukan dosa. Lihat tadi, Tuhan membiarkan mereka mengalahkan kota Yeriko itu, mengalahkan Raja Yeriko. Daerah itu dihabisi. Tapi ketika mereka berperang untuk mengalahkan Ai, Tuhan biarkan mereka kalah. Ternyata karena ada satu suku yang telah mencemari bangsa Israel. Saya mau bilang kepada setiap Bapak Ibu yang keluarga-keluarga di sini, ketika satu orang membawa kotoran masuk ke dalam rumah, ini satu keluarga ini kena kamir. Kamir. Kena. Satu doang yang melakukan dosa, itu kena dia. Makanya tadi bilang, suku demi suku, kaum demi kaum, keluarga demi keluarga. Kalau Tuhan suruh mereka tampil, harus tampil. Siapa yang melakukan dosa, harus mereka bertanggung jawab. Supaya apa Bapak Ibu? Agar bersih bangsa Israelnya semua. Karena ketika satu orang melakukannya, ternyata semua bangsa Israel mendapatkan tanggungannya. Di dalam keluarga, saya mau bilang, bapaknya yang melakukan kesalahan, tapi istrinya, anak-anaknya juga kena atas perbuatannya. Istrinya yang melakukan kesalahan, tapi juga kena suaminya, kena juga anak-anaknya, sampai kepada cucu-cucunya. Kena kami semuanya. Makanya tidak salah firman Tuhan berkata bahwa perbuatan bapak dibalaskan kepada keturunan yang pertama, kedua, sampai keempat. Itu dikabit. Tadi bangsa Israel ini, Yosua nggak memahami karena dia apa? Manusia. Sama juga sama seperti saya pada saat ini. Saya tidak tahu dosa apa yang mengikat Bapak Ibu. Saya tidak tahu dosa apa yang mengikat kalian pada saat ini. Tapi ketika kalian datang ke tempat ini untuk minta didoakan, artinya meminta untuk dikuduskan. Seperti tadi bangsa Israel, Tuhan suruh mereka untuk dikuduskan agar mereka bersih, supaya mereka ketika berperang kembali mereka akan menang. Lawan kita pada saat ini bukanlah Bapak Ibu manusia. Lawan kita bukan darah dan daging lagi, tapi lawan kita adalah penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa gelap yang gak kelihatan. Itu lawan kita. Lalu kapan bisanya orang bisa kalah dengan kegelapan itu? Ketika dia jauh dari Tuhan dan melakukan dosa. Kalah.
Tapi ketika kita selalu hidup di dalam kekudusan, kita bisa menang karena Tuhan yang berperang atas kita. Tuhan yang berperang atas kita. Coba Bapak Ibu bayangin, kita pelayanan di tempat ini, ya kan? Kita 3 kali di sini pelayanan, hari Minggu, Selasa, sama Kamis. 3 kali kami mengusir setan dari orang-orang yang datang ke sini. Bisa kami itu melayani dari pagi, dari siang sampai malam, dan sampai malam. Bayangkan, dengan suara yang terbatas seperti ini bisa mengusir dalam satu hari itu. Bisa berlanjut lagi ke besoknya. Hanya kita off-nya itu cuma besoknya, terus lanjut lagi, berganti ke sekarang. Kalau bukan Tuhan yang berperang, kalau bukan Tuhan yang menolong, kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Saya pernah ada dengarkan statement daripada seorang ibu, karena pendeta ini, jadi ibu ini mendapatkan perkataan ini dari seorang pendeta. Pendeta ini mendapatkan informasi dari ibu ini bahwa ada seorang pendeta yang selalu mendoakan jemaat-jemaatnya setiap selesai ibadah, karena doa pelepasan. Lalu dia bilang begini, apa dia gak lelah ya setiap minggu? Apa dia gak capek? Karena mereka tahu soalnya berperang dengan iblis itu gak gampang, Bapak Ibu. Mengusir setan gak gampang. Sekali seminggu doang dia ngomong, apa dia gak capek ya? Apa dia gak lelah ya? Bagaimana kami yang 3 kali satu minggu di sini, bahkan bisa kadang kami pergi lagi di hari kami off, melayani orang yang tadi rumah sakit di luar. Bukan kami yang berperang, Bapak Ibu, Tuhan yang berperang. Tuhan yang berperang. Kami hanya media karena kami ini terlihat. Ada lihatan wujudnya, Tuhan gak kelihatan. Tuhan di sini sebenarnya juga berperang atas Israelnya, berperang untuk mereka. Tapi ketika mereka melakukan dosa, Tuhan berdiam. Tuhan berdiam. Tuhan berdiam. Karena Tuhan tidak mau. Jadi kalau kita kalah akan setiap persoalan kita, Bapak Ibu, itu cek dulu, koreksi hidupnya. Dosa apa yang sudah masuk ke dalam tubuh jiwa roh kita, sehingga kita jadinya kalah. Kalah kita dengan penyakit, kalah dengan kita pekerjaan, kalah dengan apapun. Jadinya nggak ada yang berhasil, nggak ada yang bagus, nggak ada yang mendatangkan kebaikan. Koreksi, cek dosa apa yang sudah kita bawa. Ya, berbicara tentang bangsa Israel, itu adalah kita, bangsa Israel rohani. Pada saat ini Tuhan berkata, kuduskanlah umatku, kuduskan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu nanti datang ke sini untuk didoakan, tampil Tuhan yang berperang untuk menghancurkan setan, kuasa gelap, kuasa kegelapan, sakit penyakit, apapun itu. Tapi yang penting, yang paling utama, kuncinya, bawa semua barang-barang yang telah mengotori. Bawa, lepaskan dia. Taruh semuanya, biar dibakar. Makanya setiap orang yang berdukun-dukun, apa yang telah dia terima dari dukun-dukun itu dia harus bakar. Harus dibakar. Bukan hanya dibakar semua benda-benda yang diterima itu, tetapi dosa yang telah menempel di jiwanya, di tubuhnya juga harus dibakar dengan api Tuhan. Amin. Harus dibakar. Makanya Bapak Ibu, kalau kalian berdoa, doanya jangan biasa-biasa. Doakan begini, api Tuhan membakar tubuh, jiwa, dan rohku. Setiap saat saya juga berdoa, saya perkatakan, api Tuhan membakar tubuh, jiwa, dan rohku. Api Tuhan mengalir memenuhi hidupku. Karena kalau secara roh, di sini ada api menyala-nyala Bapak Ibu. Makanya ketika kita berperang dengan kuasa gelap itu gak mampu dia untuk menerobos tubuh kita, baiknya Tuhan ini. Gak mampu. Seperti itu, karena Tuhan. Tapi ketika kita sudah melakukan dosa, masuk penyakitnya, masuk Bapak Ibu, bisa masuk. Yang Tuhan mau kita keluarkan sekarang. Barang-barang apa yang sudah kalian masukkan ke tubuh itu, berbicara tentang baiknya Tuhan adalah ini. Bukan rumah ini, bukan gereja, bukan.
baiknya Tuhan. Tuhan bertempat berdiam bukan di gerejanya. Bukan. Kalian paham gak firman Tuhan yang berkata, 2-3 orang yang kau berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Aku ada di tengah-tengahmu. Mengapa Tuhan bilang begitu? Karena ketika kita ternyata berbicara tentang nama dia, dia langsung datang Bapak Ibu. Dia hadir di tempat itu. Mau kita dimanapun kita menyebutkan tentang nama dia. Jadi jangan kalian kira bahwa gereja itu tempatnya Tuhan. Mengapa Tuhan jadi hadir di gereja itu? Karena di situ ada umat-umat Tuhan yang menyebutkan namanya. Makanya jadi hadir. Kapan hadirnya? Hari Minggu. Ya kalau setiap hari digunakan gereja itu, di situ hadir Tuhan. Iya. Setiap hari kita gunakan gereja itu hadir. Setiap hari Minggu ya disitulah Tuhan hadir. Itu firman Tuhan. 2-3 orang berkumpul di dalam namanya. Karena ketika kita berbicara tentang nama Tuhan, dia ada di tengah-tengah kita. Hari ini kita lebih daripada 2-3 orang. Dan di sini hadir Tuhan. Katakan nanti kepadanya, Tuhan, ini aku datang kepadamu. Saya sudah memasukkan benda-benda, barang-barang yang tidak kudus ke sini. Sekarang saya mau keluarkan dia. Saya mau bakar di dalam namamu. Kuduskan aku, sucikan aku, bersihkan aku. Supaya ketika kita berperang Bapak Ibu, kita melakukan apa saja, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, jadinya apa? Berhasil, diberkati. Lalu juga kalau ada kalian bawa barang-barang itu ke rumah, barang seperti apa itu? Ada barang yang kelihatan, ada barang yang kelihatan. Barang yang kelihatan itu contohnya mungkin entah kalian terima dari dukun, tapi barang yang tidak kelihatan, yang kalian perbuat secara contoh nonton video pornografi. Ya, kalau yang kelihatan mungkin mencuri, ngambil, korupsi, ambil barang orang, mencuri, bawa ke rumah. Mak, ini aku dapat uang banyak, taruh, kasih ke istrinya. Ketika dibelanjakan semuanya apa? Mencemarilah keluarganya. Ya, ayo Bapak Ibu, kita belajar dari firman Tuhan tentang Yosua ini. Bahwa di mana manusia tidak akan selalu tahu dosanya manusia. Saya juga tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi bisa ketika kalian sudah berhadapan dengan Tuhan nanti di sini, Tuhan bisa ungkapkan. Jadi untuk itu mari kita selalu memperkatakan dengan jujur apa yang mengikat kehidupan kita agar kita kudus. Karena kalau kita kudus, maka Tuhan akan selalu berdiam. Dan ketika dia berdiam dalam hidup kita, kemanapun kita pergi, maka apa yang kita lakukan akan selalu diberkati dan berhasil. Amin.